dan juga mungkin tantangan yang dihadapi oleh berbagai sektor di pasar equity kita begitu, utamanya di sektor perbankan. Seperti apa analisa Anda, Pak Albert? Oke, sektor perbankan ini Mbak Iva memang kalau kita melihat ya, saya lihat data terakhir laporan keuangan dari perbankan itu memang datanya kurang begitu bagus terus terang. Jadi banyak sekali pertama liquidity-nya ketat. Ya kan LDR itu di atas 90 rata-rata. Kemudian pertumbuhan loan growth ya mungkin udah agak stagnan ya atau mau pinjam. Jadi bank udah nggak ada liquidity, demand-nya juga berkurang karena memang ekonomi lagi slow down. Banyak perusahaan manufacturer lagi bimbang dengan adanya tarif ke US ini, bagaimana impact-nya terhadap perusahaan mereka, apakah masih melakukan ekspansi atau enggak, perlu melakukan hutang atau enggak, itu kan semua mempengaruhi. Dan yang mungkin agak kurang oke juga sebetulnya adalah banyak sekali aset meningkatnya NPL, tingkat NPL di beberapa bank ini kalau saya perhatikan itu nggak cuma di level yang mikro atau bawah lagi, tapi sudah mulai ke yang middle household loan, misalnya kayak KPR rumah, mortgage, itu udah beberapa mulai mengalami masalah isu di situ. Mungkin ini juga terkait dengan menaiknya tingkat pengangguran atau PHK, sehingga tadinya orang-orang yang sudah punya penghasilan tetap dia harus dirumahkan, nah itu mulai bermasalah. Nah ini yang mungkin harus menjadi tantangan atau waspada ya dari pemerintah untuk segera melakukan namanya itu kebijakan untuk melakukan stimulus atau istilahnya government spending lah gitu, untuk meningkatkan pergerakan ekonomi lagi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengundang investasi masuk. Dan ini memang saya melihat pemerintah sudah berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin. Jadi sektor perbankan ini kalau saya melihat concernnya di situ. Tapi memang bisa tidak dipungkiri Mbak Iva bahwa pergerakan saham ini kan semua tergantung dari flow ya. Nah, perbankan ini bobotnya sangat besar di indeks dan sangat liquid, diperdagangkan di setiap hari di bursa. Jadi kalau ada investor asing mau masuk ke Indonesia, itu pasti masuknya lewat saham-saham perbankan saja gitu pilihannya. Nggak banyak pilihan di luar perbankan. Jadi saya pikir ada dua sisi ya kalau kita melihat secara fundamental harus meningkat dulu nih earnings-nya, quality-nya, likuiditasnya harus meningkat. Ketika terjadi ada perubahan, ada momentum terjadi membaiknya aset quality dari perbankan, maka investor asing akan mulai masuk melirik. Nah, kalau gitu terjadi, saya pikir akan terjadi positif untuk sektor perbankan ke depannya. Oke. Strategi sekarang artinya untuk sektor perbankan seperti apa begitu? Apakah artinya sudah melihat ini adalah posisi untuk bisa masuk, bisa mengkoleksi, atau justru masih menanti terlebih dahulu untuk timing yang tepat? Ya, ini bukan saran atau apa, tapi kalau kita melihat sebetulnya jangka panjang masih positif, Mbak. Karena Indonesia pasti kalau kita berharap Indonesia ini maju dan kita melihat ke depan Indonesia itu pasti akan bertumbuh dan sepertinya masih demikian ya. Dan kita nggak peduli dengan short term volatility ya saya pikir ya. Karena short term volatility ini perbankan ini kadang-kadang fundamentalnya bagus, tapi kalau globalnya lagi gonjang-ganjing juga bisa turun, Mbak Iwa. Jadi kalau ditanya apakah timing yang bagus atau enggak, saya kurang bisa menentukan kapan timingnya. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya rekomendasikan. Karena memang untuk jangka panjang pasti kita melihat arahnya positif. Nah memang secara short term ini, kalau saya lihatnya harus ada improvement dulu nih di earnings. Kalau earningsnya quality-nya udah membaik, liquidity-nya sudah membaik, dan pemulihan ekonomi itu terjadi, pasti perbankan itu adalah sektor pertama yang diuntungkan. Dan saya melihat itu ada katalis mungkin nanti di penghujung tahun ya harusnya. Oke, baik. Selain di sektor perbankan, begitu ya, sektor mana saja yang dinilai underweight ataupun juga overweight begitu di tengah dinamika dan juga kondisi saat ini begitu, dan untuk rebalancing portofolio sejauh ini seperti apa begitu dari UOB Asset Management? Kalau kita melihatnya sebenarnya berubah-berubah ya. Kalau kita bicara minggu ini mungkin saya bisa melihat ke depannya ini sektor yang masih diuntungkan mungkin lebih ke arah yang komoditas related. Karena terus terang dengan adanya uncertainty lagi, misalnya kayak tipe-tipe tarif kayak Donald Trump ngumumin lagi, ini kan uncertainty. Kalau kita terjadi uncertainty biasanya emas yang naik. Nah sektor-sektor yang mungkin terkait dengan emas itu mungkin bisa diuntungkan. Tapi bukan berarti emas ini akan naik terus, karena juga pada satu titik juga pasti akan ada rotasi lagi. Nah kalau dilihat secara jangka pendek, saya melihat kita sih kalau di UOB Asset Management, kita lebih percaya lebih ke bottom up stock picking gitu ya. Memang secara sektor,
itu kadang-kadang sektor ini kurang oke. Tapi ternyata di dalamnya itu kalau memilih saham adanya aja nih ketemu, oh ini bagus sebenarnya. Di antara saham-saham yang lain ini yang justru ada katalisnya. Mungkin jadi ada corporate action atau ada sedikit perubahan yang mungkin bervariasi. Tapi sebenarnya secara general saya melihat netral di sektor perbankan. Tapi kita masih optimis di sektor komoditas. Gitu. Energi, oil related kita masih suka. Karena apalagi sektor renewables itu kadang-kadang juga katalisnya itu semua orang sudah beralih ya. Apalagi kemarin kita juga mendengar Singapura sudah mau membeli renewable energy dari Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan renewable energy ini kan istilahnya membuka pasar baru, Anda membuka kue baru gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Jadi yang ini kadang-kadang kita harus melihat sektornya ini dari sudut pandang yang bottom up-nya. Jadi kita akan lebih selektif di setiap pemilihan dari nama-nama di sektor tersebut. Oke, baik. Kalau untuk sektor-sektor seperti consumer, manufaktur, kemudian juga sektor industri dasar, seperti apa outlook-nya? Consumer, saya pikir selama daya beli masyarakat yang melemah atau istilahnya belum bertumbuh lebih bagus, saya pikir penjualannya akan lebih cenderung flat aja ya, volumenya. Karena kan daya beli masyarakat ini yang saya khawatirkan, bahkan kalau saya lihat data perbankan tuh tingkat tabungan orang tuh mulai menipis. Ya, artinya apa? Orang mulai membelanja untuk kebutuhan sehari-hari, untuk beli barang-barang sehari-hari itu mulai dari tabungannya. Bukan yang tadinya dari income atau gaji yang bulanan tiba-tiba udah mulai nguras tabungan karena udah tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, saya takutkan ya volume ini akan terpengaruh. Tapi kalau consumer spesial kayak cenderung saya melihat aneh juga kadang-kadang ada satu company yang fokusnya di high end retailer gitu misalnya. Itu malah penjualannya fine-fine aja gitu. Jadi mungkin ada sedikit fenomena juga dari yang kalangan di bawah sama yang istilah kalangan di atas atau istilahnya K-shape recovery. Bentuk K itu kan ada yang satu di atas atau di bawah. Yang di atas semakin naik, yang di bawah semakin turun. Nah ini kadang-kadang fenomena yang kita mesti lihat juga. Jadi mungkin sektor consumernya sama tapi ada satu company yang fokusnya di high end itu mungkin bagus. Tapi yang low end justru kadang-kadang orang udah nggak mau spending lagi buat beli yang murah-murah. Lebih untuk bertahan hidup aja. Jadi lebih ketat ya sebetulnya ya?